Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, kita tujukan dan kita arahkan kebersyukuran kita atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan. Allah ciptakan dan jadikan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang dipilih dan terpilih di permukaan langit dan permukaan bumi. Selawat beriring salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pilihan, sebagai manusia yang best of the best, yang terpilih menjadi manusia yang paling mulia dan paling utama. Segala kemuliaan, segala kelengkapan yang ada pada diri Rasul. Maka bagi kita sebagai umat yang telah diciptakan, sebagai manusia yang diciptakan menjadi umatnya, maka berkewajiban terhadap kita untuk senantiasa berusaha serta belajar agar apa yang sudah ada pada diri Rasulullah dapat kita jalani, dapat kita contoh, dapat kita jadikan beliau itu betul-betul sebagai suri tauladan yang luar biasa. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa sudah lebih 1 minggu kita melaksanakan dan menjalankan ibadah Ramadan yang insya Allah dan mudah-mudahan walaupun dengan keadaan dan situasi dan kondisi yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan dan membuat kita terkadang-kadang pilu, akan tetapi kita tidak bisa menghilangkan semangat dan inti daripada ibadah puasa itu sendiri. Dikarenakan ibadah puasa merupakan suatu ibadah kewajiban yang tidak boleh tidak untuk kita laksanakan, maka kita wajib selalu memperhatikan tata cara, ibadah, metode dalam puasa tersebut. Masyiral muslimin, kita yang diwajibkan berpuasa adalah kita manusia. Bukanlah hewan, bukanlah binatang, bukanlah jin. Tapi kita manusia. Dan pada dasarnya kita manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Dan kesempurnaan kita makhluk manusia ini sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa pada prinsip dasarnya kita manusia diciptakan dengan 2 unsur jasad dan unsur ruh. Unsur zahir dan unsur batin. Nah, maka yang diperintahkan di dalam ibadah puasa itu sendiri adalah adanya pelaksanaan ibadah puasa oleh tubuh yang zahir dan tubuh yang batin. Maka apa yang disampaikan oleh Allah di akhir daripada ayat yang ke surat Al-Baqarah pada 183, la'allakum tattaqun, engkau akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Engkau akan menjadi orang-orang yang imtithalul awamir wa jatinabun nawahi. Orang-orang yang akan selalu senantiasa menjunjung tinggi aturan Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Maka dikarenakan kita ini adalah insan manusia yang sempurna, kita laksanakan dengan kesempurnaan secara kita puasakan diri kita adalah dengan yang zahir dan dengan yang batin. Maka inti paling utama di dalam melaksanakan ibadah puasa adalah menahan sesuai dengan makna dan pengertian daripada siyam ataupun saum. Siyam atau saum diartikan dengan arti imsakun, menahan. Jadi yang ditahan adalah tubuh yang zahir, tubuh yang batin. Tubuh yang batin ini merupakan perjuangan yang begitu luar biasa.
Karena barang yang tak nampak memang luar biasa. Kalau musuh yang jelas kasat mata, gampang kita mengantisipasi. Ditembak kita pun bisa kita mengelakkan diri. Dilempar kita pakai batu, nampak dengan mata kita, bisa kita lari. Tapi kalau musuh yang tak nampak, subhanallah, bagaimana kita mau lari? Lari ke kanan, terkadang-kadang dia di kanan. Lari ke kiri, terkadang-kadang dia di kiri. Kita lari ke depan, dia sudah berada di depan. Nah, musuh yang tak nampak inilah pelaksanaan ibadah puasa tersebut yang dilaksanakan oleh tubuh yang batin. Maka di dalam tubuh yang batin tersebut Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, dan Rasul telah memberikan pemaparan kepada kita bahwa pada dasarnya manusia, yang tubuh batin manusia itu ibaratkan adalah dikatakan juga dengan ruh. Dan ruh ataupun nyawanya manusia tersebut dihiasi oleh Allah dengan 7 hiasan nafsu. Dari sekian 7 hiasan nafsu tersebut, hanya lebih kurang 1 yang paling best of the best, nafsu yang paling utama dan paling mulia. Yang selainnya adalah penyakit semuanya. Nah, pada urutan yang pertama ada yang namanya nafsul amaratu, nafsul amarah. Nafsu amarah ini bahasanya bahasa Arab al-amaratu. Mungkin kalau kita bacakan dengan amarah. Mungkin kalau kita cocokkan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, hampir sama antara bahasa Arabnya dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Akan tetapi beda bahasa, bacaan bahasa yang sama akan tetapi mempunyai makna yang beda. Kalau amarah bahasa kita dalam bahasa Indonesia mungkin itu boleh dikatakan emosi. Sementara al-amaratu yang dinamakan dengan arti yang diartikan dengan nafsul amarah, nafsu amarah yang di dalam pembahasan ini adalah sesuatu sifat nafsu, sesuatu sifat yang ada di dalam tubuh kita yang dengan sifat tersebut selalu mengajak, mengarahkan, memancing manusia itu sendiri, orang itu sendiri untuk selalu berbuat kejahatan, selalu berbuat keburukan, dan sifat yang akan mengotori manusia. Dan dari sifat yang pertama ini, nafsu yang pertama ini akan timbul 7 sifat yang begitu menyakitkan, begitu sifat yang begitu jelek dan buruk. Yang pertama adanya sifat hasad, iri, dengki, takabur, syahwat, dan sifat ghadab dan sifatnya. Nah, inilah dengan sifat yang pertama ini saja, dengan nafsu yang pertama ini aja, apabila ini berjangkit di dalam tubuh kita, maka inti daripada apa yang kita tahan dalam Ramadan ini tak akan berjumpa. Nah, maka oleh karena demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ahli-ahli syurga, calon-calon syurganya Allah, dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dalam Ramadan ini, mari kita raih dan kita harapkan kepada Allah, Ramadan yang kita lakukan ini, Ramadan yang ada pada saat sekarang ini, merupakan Ramadan yang paling luar biasa dan Ramadan kesempatan yang paling lebih utama. Utama dari sisi apa? Utama daripada sisi kita menahan dan mengimsakkan, mempuasakan tubuh yang batinnya. Karena kenapa ini yang harus kita mohonkan dan kita mintakan kepada Allah? Karena manusia hakikatnya besok dikala dan di saat mati bukanlah tubuh yang akan bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan, dan yang akan menghadap dan akan berhadapan dengan Allah bukanlah tubuh yang nyata ini. Dikarenakan apa? Karena tubuh kita yang nyata besok dikala dan di saat masuk ke liang lahat akan menjadi al-jasadu lidudin. Jasad kita, tubuh kita ini hanya untuk ulat. Siapa yang akan berhadapan? Tubuh yang batin yang ada di dalam diri kita inilah yang akan bertanggung jawab ke hadapan Allah. Sifat-sifat yang ada di dalam tubuh kita ini yang akan bertanggung jawab. Apabila senantiasa kita bersifat dengan sifat penyakit, sifat nafsu yang pertama tadi dengan penyakit yang 7, na'udzubillah, maka inti dari ibadah puasa, na'udzubillah, puasa yang sia-sia belaka, puasa yang tidak ada arti. Yang ada hanya kita menahan haus, menahan lapar, kekeringan, dan
Mungkin penyakit panas yang akan kita peroleh. Panas, demam, batuk dan lain segala macam. Sementara penyakit yang ada di dalam batin kita tak akan bisa terobati. Mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang memperoleh kesempatan yang luar biasa pada tahun ini. Pada kesempatan saat sekarang ini, pada waktu ini kita mohonkan. Sehingga di detik-detik ataupun di masa-masa apakah Allah akan menjadikan ini puasa yang terakhir pada diri kita, wallahu a'lam, kita bisa memperoleh keberuntungan, kemenangan di akhir dari episode perjalanan hidup kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.